Sabtu 30 Mei 2026, polisi membongkar makam Aminah, seorang perempuan parubaya warga desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Aminah ditemukan meninggal di rumahnya 2 pekan sebelumnya, yaitu pada tanggal 19 Mei 2026. Pembongkaran makam atau ekshumasi dilakukan polisi setelah keluarga melapor ada kejanggalan dalam kematiannya, usai mengkonsumsi sate ayam yang dikirim melalui aplikasi ojek daring. Pada intinya karena memang orang tua klien kami meninggal dengan asumsi memang bukan kecurigaan yang berlebihan, tidak. Hanya mereka berpikir kematiannya ada sedikit kejanggalan. 8 hari usai makam dibongkar dan diotopsi, akhirnya kecurigaan keluarga terbukti. Polisi yang melakukan pemeriksaan toksologi menemukan kandungan racun di dalam lambung korban. Polisi menyimpulkan Aminah tewas dibunuh dengan media sate ayam beracun yang dikirim melalui ojek online. Polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya menemukan sang pengirim sate beracun, yakni menantu pria korban berinisial PW. Kepada polisi, tersangka akhirnya mengakui menyiapkan dan mengirimkan sate yang telah dicampur racun tikus kepada korban melalui akun palsu ojek daring. Lalu bagaimana awalnya keluarga yang mengira korban meninggal karena sakit, lalu curiga korban justru dibunuh? Tim Liputan CNN Indonesia menelusuri kasus ini dengan mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Kami mencari tahu dengan mendatangi keluarga, yakni kakak dari Aminah bernama Widodo. Widodo pun menceritakan detail kejadian dari awal mula, yakni saat ojek online mengirim sate ke rumah Aminah. Yang namanya P itu kan mengirimi sate lewat ojek gitu aja ya, dengan pakai akunnya Luri. Atau terus ojek kan berangkat sini, ini singkat kata nggih. Terus diberikan kepada Bu Aminah. Widodo mengungkapkan adiknya Aminah sempat bertanya kepada putrinya soal kiriman sate. Sang anak sempat melarang ibunya untuk memakan. Adik saya Bu Aminah itu nelpon Luri itu tadi. Lur, aku itu kiriman sate, ojo pangan Bu, coba pangan. Pokoknya ngirimi sate ora. Lah ojeknya itu tadi bilang bahwa ini kiriman dari Mbak Solo. Itu yang ngajani, yang bujuk itu si P itu tadi, yang ditakoi ojo konggon aku. Namun saat itu keluarga belum curiga dengan menantu korban berinisial PW yang sempat datang ke rumah Aminah. Keluarga menduga sang menantu datang untuk memastikan mertuanya menyantap sate maut yang dikirimnya. Mungkin setelah itu kira-kira ya 7:30, si P itu mungkin ngecek ke sini pakai bawa roti juga. So mungkin cara wong Jawa nak yen ke, oh mbokku ki wis mangan sate durung gitu loh. Lah mungkin setelah si P itu pulang, so mungkin sate itu dimakan, mungkin seperti itu. Naas hanya selang 1 hari sate maut dikirim, Aminah ditemukan meninggal dengan tubuh tergeletak di samping kursi ruang tengah. Keluarga dan tetangga sempat mengira Aminah meninggal karena sakit. Namun, 3 hari berselang, petunjuk penting terungkap dan menjadi titik awal terungkapnya kasus ini. Salah satu fakta kunci dari kasus ini adalah di mana selang 3 hari dari kematian Ibu Aminah ini adalah warga menemukan 2 bangkai ayam yang mati di dalam kandang ini. Diduga bangkai ayam ini mati karena memakan sisa sate beracun yang sebelumnya juga dikonsumsi oleh Ibu Aminah. Temuan 2 bangkai ayam yang mati setelah diduga memakan sisa sate membuat keluarga dan polisi menaruh kecurigaan. Disinilah penyelidikan berkembang hingga berujung pada ekshumasi dan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban. Kasat Reskrim Polres Boyolali, AKP Indrawan Wirasaputra membenarkan bangkai ayam dan tusuk sate menjadi petunjuk. Jadi kecurigaan awal kami ya selain dari ekshumasi, kemudian kami mengetahui bahwa bungkus yang sate diberikan kepada Ibu Aminah itu berbeda dengan sate yang dimana si tersangka ini melakukan gosen.
Kini di tempat pemakaman umum Desa Sindon hanya tersisa batu nisan makam Aminah dan doa dari keluarga. Di depan makam sang adik, Widodo mengaku masih sulit menerima kehilangan yang menimpa keluarga. Ia berharap sang menantu mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Oleh itu bukan saya yang Mas, dalam arti tidak saya sendiri yang mengatakan keji. Dari seluruh warga Desa Sindon ini banyak yang mengatakan keji dan kejam. Nah, itu supaya dihukum seberat mungkin dari keluarga Sarah dan dari masyarakat sini mengharap seperti itu. Nah, karena dia itu ya orangnya sering ngapusi Mas, orangnya sering ngapusi gitu aja. Itu aja. Sebuah kiriman makanan yang terlihat biasa berujung pada terungkapnya dugaan kasus pembunuhan berencana. Setelah ekshumasi dan pemeriksaan forensik ditemukan jejak racun yang menjadi penyebab kematian korban. Kini tersangka telah ditahan dan penyidik masih mendalami rangkaian kasus ini. Jika terbukti bersalah di kemudian hari, tersangka tidak akan mampu mengembalikan nyawa mertuanya, Aminah. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.